Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saurani. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah elektronika industri. Yang pertama yaitu mengenai sistem otomasi dalam industri. Otomasi industri adalah sistem dalam dunia industri yang menggunakan perangkat kontrol dalam hal pengendalian proses operasi. Pada awalnya, otomasi industri dilakukan untuk bisa meningkatkan produktivitas dan juga untuk mengurangi biaya yang berhubungan dengan penggunaan tenaga kerja manusia. Tapi seiring dengan perkembangannya, maka fokus otomasi ini telah berubah pada peningkatan kualitas dan juga fleksibilitas dalam proses pembuatan atau proses produksi perusahaan. Ada beberapa jenis sistem otomasi dalam industri, yaitu Numerical Control Machine Tools, NC atau CNC, yang kedua Programmable Controllers, PC atau PLC, yang ketiga Automatic Storage and Retrieval System, atau SRS, yang keempat Robotik, yang kelima Flexible Manufacturing System. Tujuan sistem otomasi dalam industri adalah untuk mengendalikan kualitas sistem komputerisasi guna merencanakan, mengumpulkan data, dan proses pengambilan keputusan untuk mendukung aktivitas manufaktur perusahaan. Selanjutnya, yang kedua yaitu sensor. Sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi, seperti energi listrik, fisika, kimia, biologi, mekanik, dan sebagainya. Contoh sensor dalam bidang elektronik yaitu sensor cahaya, thermal, sensor mekanik, sensor magnetik, dan lain sebagainya. Jenis-jenis sensor beserta fungsinya. Ada beberapa jenis sensor, yaitu akselerometer. Akselerometer adalah sensor yang mendeteksi perubahan posisi, kecepatan, orientasi, goncangan, getaran, dan kemiringan dengan gerakan indera. Aplikasinya yaitu mesin cuci, alarm mobil, dan lainnya. Yang kedua, proximity. Proximity adalah sensor tipe non-kontak yang mendeteksi keberadaan suatu objek benda di dekatnya. Yang ketiga, aplikasi dari sensor proximity yaitu inframerah dan barcode scanner pada smartphone, sensor parkir mobil, dan lainnya. Yang ketiga yaitu sensor cahaya. Sensor cahaya adalah sensor analog yang digunakan untuk mendeteksi jumlah cahaya yang mengenai sensor tersebut. Aplikasinya ya terdiri dari fotokonduktor seperti fotoresistor dan fotodioda. Yang keempat, sensor suhu. Sensor suhu adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi perubahan suhu. Aplikasinya yaitu termistor dan termometer. Yang kelima, sensor gerak atau motion sensor. Motion sensor adalah sensor perangkat yang dapat mendeteksi objek bergerak. Aplikasinya lampu keamanan rumah, pintu otomatis, dan perlengkapan kamar mandi. Yang ketiga yaitu mengenai konstruksi motor DC. Motor DC adalah perangkat elektronika yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor DC dikenal juga dengan motor listrik atau motor arus searah. Motor DC bisa diartikan sebagai perangkat yang dapat merubah energi listrik ke dalam energi gerak atau kinetik. Jenis motor DC yaitu yang pertama, motor DC tipe shunt. Motor DC ini adalah motor DC yang kumparan medannya dihubungkan secara paralel dengan kumparan ampere. Motor DC tipe shunt merupakan motor DC yang sering digunakan karena motor DC ini memiliki kecepatan yang hampir konstan meskipun terjadi perubahan beban. Yang kedua yaitu motor DC tipe seri.
Motor DC tipe seri adalah motor DC yang kumparan medannya dihubungkan secara seri dengan kumparan ampere. Dengan hubungan seri tersebut, arus listrik pada kumparan medan adalah sama dengan arus listrik pada kumparan ampere. Kecepatan pada motor DC tipe seri ini akan berkurang seiring dengan penambahan beban yang diberikan pada motor DC tersebut. Motor DC jenis ini tidak boleh digunakan tanpa adanya beban yang terpasang karena akan berputar cepat dan tanpa terkendali. Yang ketiga, motor DC tipe gabungan atau compound DC motor, yaitu gabungan motor DC jenis shunt dan motor DC jenis seri. Dengan adanya gabungan hubungan seri dan paralel tersebut, motor DC jenis compound ini mempunyai karakteristik seperti seri DC motor yang memiliki torsi awal yang tinggi dan karakteristik shunt DC motor yang berkecepatan hampir konstan. Ini adalah gambar rangkaian motor DC yang terdiri dari motor DC sumber daya terpisah, motor DC tipe shunt, motor DC tipe seri, motor DC tipe gabungan. Selanjutnya yaitu aplikasi motor DC. Aplikasi motor DC tipe seri yaitu dapat ditemukan pada traksi listrik, electric footing, derek atau fan, lift, air kompresor, elevator, winching system, pengering rambut, vacuum cleaner, dan mesin jahit. Untuk aplikasi pada motor DC shunt yaitu dapat ditemukan pada alat penggerak motor DC shunt sebagai alat penggeraknya yaitu kaca depan mobil, wiper, mesin bobot, alat bor, lift, kipas angin, blower, pompa sentrifugal, conveyor, mesin pemintal atau tenun. Yang ketiga yaitu aplikasi pada motor DC compound. Beberapa alat yang menggunakan motor DC compound seperti alat press, stop, listrik, mesin resipro, conveyor, mesin stamping, elevator, kompresor, alat giling, dan heavy planer. Yang keempat yaitu mengenai motor induksi. Motor induksi atau mesin juga disebut sebagai mesin asinkron. Kata asinkronos berarti bahwa sistem mesin tidak pernah berjalan dengan kecepatan sinkron. Motor induksi ini terdiri dari dua jenis, berupa motor induksi satu phase. Motor induksi satu phase menggunakan dua buah penghantar, yaitu penghantar fasa dan netral. Yang kedua, motor induksi tiga phase menggunakan 3 buah penghantar fasa dan 1 buah penghantar netral. Konstruksi motor induksi terdiri dari pertama stator. Stator merupakan bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang dapat menginduksi medan elektromagnetik kepada kumparan rotornya. Yang kedua yaitu rotor. Rotor merupakan bagian bergerak akibat adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksikan kepada kumparan rotor. Yang ketiga yaitu celah. Celah merupakan tempat dipindahnya energi dari stator ke rotor. Prinsip kerja motor induksi. Pada rangka stator terdapat kumparan stator yang ditempatkan pada slot-slotnya yang diinginkan pada sejumlah kutub tertentu. Jumlah kutub ini menentukan kecepatan berputarnya medan stator yang terjadi yang diinduksikan ke rotornya.
Makin besar jumlah kutub akan mengakibatkan makin kecilnya kecepatan putar medan stator dan sebaliknya. Kecepatan berputarnya medan putar ini disebut kecepatan sinkron. Rumusnya ada di samping, yaitu Ns sama dengan 120 F per P. Ns merupakan kecepatan sinkron, satuannya RPM. F merupakan frekuensi, satuannya Hertz, dan P merupakan jumlah kutub. Slip adalah perbedaan relatif percepatan sinkron dan rotor. Besarnya slip dapat dihitung dengan slip sama dengan Ns per Nr kurang Ns. Ns merupakan kecepatan sinkron dan Nr merupakan kecepatan rotor. Yang kelima yaitu kontaktor. Kontaktor adalah perangkat elektronika yang digunakan untuk memudahkan sistem kerja pada pemasangan listrik atau alat yang berkaitan. Kontaktor bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik, yaitu kumparan dialiri tenaga listrik dan menghasilkan kontak bantu NO normally open dan NC normally closed. Komponen atau bagian-bagian di dalam kontaktor yang pertama kontak utama. Kontaktor biasanya terdiri dari 3 kontak NO yang diberi angka dari 1 sampai 6 dan saling berpasangan. Biasanya untuk instalasi industri, beban dihubungkan langsung pada ketika fasa ini. Yang kedua yaitu kontak bantu. Pada kontaktor biasanya mempunyai kontak bantu yang terdiri dari NO dan NC. Yang ketiga, kumparan tembaga atau coil. Kumparan tembaga pada kontaktor memiliki sifat elektromagnetik atau sebagai penghantar tegangan berupa arus listrik. Ini merupakan simbol kontaktor magnetik. Spesifikasi kontaktor. Yang pertama, kemampuan daya kontaktor dalam Hp atau watt. Kedua, kemampuan hantar arus kontak-kontaknya. Yang ketiga, kemampuan tegangan dari kumparan koil magnetnya. Keempat, kemampuan perlindungan terhadap tegangan rendah. Fungsi kontaktor yang utama adalah untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik pada rangkaian elektronika. Contoh peralatan yang menggunakan kontaktor seperti motor, pemanas atau heater, dan alat penerangan. Yang keenam yaitu relay. Relay adalah perangkat switching yang dikendalikan secara elektrik, terdiri dari elektromagnet dan satu set kontak yang membuka atau menutup ketika tegangan diterapkan ke elektromagnet itu. Ditemukan oleh ilmuwan Amerika Serikat yang bernama Joseph Henry. Perangkat relay menerapkan prinsip elektromekanikal yang terdiri dari 2 bagian, yaitu elektromagnet atau coil dan bagian mekanis berupa saklar atau switch. Sehingga dengan aliran arus listrik yang kecil dapat mengendalikan sebuah perangkat yang menggunakan aliran listrik besar. Sebagai contoh, relay 5 volt yang dengan arus listrik 50 mV dapat mengendalikan lampu pijar dengan tegangan 220 volt untuk menyalakan dan mematikannya. Pada dasarnya, relay terdiri dari 4 komponen dasar, yaitu elektromagnet atau coil. Elektromagnet atau coil yaitu bagian yang menghasilkan medan magnet ketika ada arus listrik mengalir melalui kumparan. Yang kedua, armatur.
Armatur adalah tuas saklar yang digunakan untuk menghubungkan terminal melalui kontak poin. Yang keempat, switch kontak poin atau saklar adalah bagian yang berhubungan dengan terminal dan berfungsi untuk meneruskan arus listrik. Yang keempat, spring atau pegas mengembalikan armatur ke posisi awal ketika relay sudah tidak aktif. Penggunaan relay, yang pertama peralatan rumah tangga untuk mengisolasi sirkuit tegangan rendah atau DC dari sirkuit AC tegangan tinggi. Yang kedua, relay digunakan dalam kombinasi dengan PLC untuk kontrol proses. Yang ketiga, sinyal dan kontrol di jaringan kereta api. Yang keempat, kontrol motor untuk cuci motor, perlindungan serta kontrol. Yang kelima, di gardu, induk, dan pusat distribusi daya untuk mendeteksi berbagai kesalahan dan mengoperasikan pemutus rangkaian. Yang ketujuh, sistem kendali analog dan digital. Sistem kendali analog adalah pengendali terdiri dari peranti-peranti dan rangkaian analog, yaitu amplifier linier. Pada sistem kendali analog, perubahan yang terjadi pada set point atau sinyal feedback diindera secara langsung. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu sistem kendali analog dan digital. Sistem kendali analog, pengendali terdiri dari peranti dan rangkaian analog, yaitu amplifier linier. Pada sistem kendali analog, perubahan yang terjadi pada set point atau sinyal feedback diindera secara langsung. Selanjutnya, amplifier mengatur dan menyesuaikan keluarannya, atau fluktuator. Yang kedua, sistem kendali digital. Pengendalian menggunakan suatu rangkaian digital. Dalam banyak kasus rangkaian digital dimaksud adalah suatu komputer biasanya berbasis mikroprosesor atau controller atau pengendali mikro. Komputer akan menjalankan program secara berulang-ulang. Setiap perulangan disebut iterasi atau scan. Contoh peralatan yang menggunakan sistem digital, yakni jam digital, kamera digital, penunjuk suhu digital, kalkulator digital, komputer HP, dan radio digital. Contoh peralatan yang menggunakan sistem analog, yaitu remote TV,
speedometer pada motor, pengukur tekanan, telepon, dan radio analog. Ini adalah tabel perbedaan sistem analog dan sistem digital. Pada sistem analog bersifat kontinu, sedangkan sistem digital bersifat diskrit. Sistem analog kemungkinan error yang besar, dan pada sistem digital kemungkinan errornya kecil. Sistem analog rentan terhadap gangguan, sedangkan sistem digital lebih tahan terhadap gangguan. Berikutnya pengolahan sedikit data, sedangkan sistem digital mengolah banyak data. Pada sistem analog, pengolahan data yang rumit atau mengatur frekuensi dan amplitudo, sedangkan sistem digital pengolahan data lebih sederhana atau mengatur kondisi 0 dan 1. Dan terakhir yaitu perawatan sistem yang mahal, sedangkan pada sistem digital perawatan sistem lebih murah. Ke-8 yaitu mengenai PLC. PLC atau Programmable Logic Control pada dasarnya adalah sebuah komputer yang khusus dirancang untuk mengatur suatu proses atau mesin proses yang dikontrol ini dapat berupa regulasi variabel secara kontinu seperti pada sistem servis atau hanya melibatkan kontrol pada keadaan on-off dan dilakukan secara berulang-ulang seperti pada mesin pengeboran sistem. Mesin pengeboran sistem konveyor. Secara umum, fungsi PLC adalah yang pertama sequential control. PLC memproses input sinyal linier menjadi output yang digunakan untuk keperluan pemrosesan teknik secara berurutan atau sekuensial. Di sini PLC menjaga agar semua step atau langkah dalam proses sekuensial berlangsung dalam urutan yang tepat. Yang kedua yaitu monitoring plan. PLC secara terus-menerus memonitor status suatu sistem, misalnya temperatur, tekanan, tingkat, dan ketinggian, dan mengambil tindakan yang diperlukan sehubung dengan proses yang dikontrol, misalnya nilai sudah melebihi batas atau menampilkan pesan tersebut pada operator. Yang ke-9 yaitu mengenai SCADA. Sistem SCADA ialah sistem yang dapat melakukan pengawasan, pengendalian, dan akuisisi data terhadap sebuah plant. Proses pengendalian terhadap aktuator sistem dilakukan oleh controller dengan cara membaca status perangkat sensor yang terdapat pada sistem tersebut, mengolah data sensor, dan menghasilkan sebuah keputusan berupa pergerakan aktuator. Untuk bisa membaca data, maka terlebih dahulu harus dilakukan proses akuisisi data sensor supaya format datanya sesuai dengan controller, dan aktuator proses pengawasan dilakukan oleh manusia melalui HMI atau Human Machine Interface. HMI berperan menyajikan proses data ke manusia sehingga melalui HMI manusia dapat mengawasi dan mengendalikan proses. Sistem SCADA sangat penting untuk industri yang menerapkan konsep otomasi dan pengontrol jarak jauh yang dapat diakses secara real-time. Dengan SCADA, kita dapat memantau dan mengontrol suatu alat industri dari jarak jauh menggunakan software dan transfer data secara real-time. Yang terakhir mengenai DCS atau Distributed Control System. DCS adalah suatu pengembangan sistem kontrol dengan menggunakan komputer dan alat elektronik lainnya agar dapat mengontrol suatu sistem yang lebih terpadu dan dapat dikendalikan oleh semua orang dengan cepat dan mudah. Hal ini dapat digunakan untuk mengontrol proses dalam skala menengah sampai besar. Proses yang dikontrol dapat berupa proses yang berjalan secara kontinu atau proses berjalan secara batching. Fungsi DCS yang pertama sebagai alat untuk melakukan kontrol suatu sistem, di mana suatu sistem itu bisa terjadi beberapa proses kontrol. Yang kedua, sebagai pengganti alat-alat kontrol manual dan auto yang terpisah bisa menjadi satu kesatuan, sehingga lebih mudah untuk pemeliharaan dan penggunaannya. Yang ketiga, sarana pengumpul data dan pengolahan data agar didapat suatu proses yang benar-benar diinginkan. Sekian presentasi. Dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf, saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.